Nona, video tersebut dari keluarga Fu. Sistem keamanan yang dibobol. Mereka sebenarnya ingin apa? Untuk apa lagi? Memaksa saya untuk mengakui pernikahan ini. Terus selidiki, siapa sebenarnya yang meracuni? Nona ketiga Nan benar-benar licik. Tolong selamatkan saya. Tuan muda kedua bilang. Jika saya tidak jujur, mereka akan membunuhku. Nona Nan San punya beberapa trik pintar. Menggunakan pelayanmu untuk meracuni saya. Jika tuan muda kedua benar-benar tidak bersalah, kamu ini seperti pencuri yang berteriak, tangkap pencuri. Berpura-pura tidak bersalah. Keluarga Nan melakukan ini untuk pernikahan aliansi. Bahkan menggunakan cara yang begitu rendah. Ini terlalu tipu muslihat, bukan? Saya punya tipu muslihat. Jika tuan muda kedua Fu benar-benar tidak bersalah, kenapa malam itu tidak mendorong saya pergi? Nona Nan boleh tidak mengakui. Pelayanmu bahkan memberikan rincian racun. Semuanya dijelaskan dengan jelas kepada saya. Apa yang kamu katakan padaku, katakan padanya. Itu adalah Anda. Yang dia katakan langsung kepada saya. Keluarga Fu dan Nan sudah bertunangan selama 6 bulan. Tapi keluarga Fu tidak ada niat untuk menikah. Takutnya akan membatalkan pernikahan. Sekarang keluarga Nan sedang dalam masalah. Mereka sangat membutuhkan bantuan dari keluarga Fu. Kamu bilang, harus menggunakan sedikit tipu muslihat. Menundukkan tuan muda kedua. Setelah menikah. Kemudian memanfaatkan kekuatan keluarga Fu. Lalu, kalau begitu biarkan aku menambahkan sesuatu ke dalam minuman tuan muda kedua. Menambahkan sedikit bahan. Kemudian memanfaatkan kesempatan. Membawanya masuk ke kamar Anda. Ruang rias di kamar tidur. Laci sebelah kiri. Ada bukti. Obat itu dibuat khusus oleh pabrik obat keluarga Nan. Hanya orang-orang keluarga Nan yang bisa mendapatkannya. Aku mengatakan kebenaran. Nona ketiga, tolong selamatkan saya. Itu tuan muda kedua. Tuan muda kedua bilang ingin membunuh saya. Saya terpaksa mengungkapkan kebenaran. Nona ketiga, tolong selamatkan saya. Nona ketiga, selamatkan aku. Nona ketiga, selamatkan aku. Guru Fu, jika Anda benar-benar mempercayainya, mengapa harus berisik-berisik datang ke keluarga Nan untuk berakting? Atau Anda takut tidak bisa mengendalikan diri malam itu? Tidak bisa disembunyikan. Anda. Nona Nan dapat menyangkalnya. Maka saya akan memutuskan satu tangannya. Bukankah itu berlebihan? Tangan tuan muda kedua hancur. Guru Fu, sangat mengesankan. Sayangnya, air kotor ini terciprat pada orang yang salah. Xiao Sheng sudah bangun. Dokter bilang kamu hamil. Dokter bilang kamu hamil. Keluarga Fu kami akan memiliki keturunan. Sialan, kamu hampir membuat cicitku ketakutan. Siapa yang tahu apakah anak itu milikku? Sialan. Berikan padaku. Minta maaf pada Xiao. Segera. Maaf, Guru Fu. Aku tidak bisa menerima permintaan maafmu. Nenek. Masalah pernikahan. Nenek, aku tidak akan menikah. Wanita yang memiliki tipu muslihat dalam-dalam seperti ini. Kebetulan, aku tidak tertarik pada orang bodoh yang sombong. Tidak tertarik. Ah, aku. Diamlah. Ikuti aku untuk membeli sup pemulihan. Ayo cepat. Itu milik Nan. Biaya perawatan ibumu. Sudah tertunggak selama 3 bulan. Totalnya 3,8 juta. Jika bulan ini tidak bisa dilunasi, kami hanya bisa untuk ibumu mengurus prosedur keluar rumah sakit. Jadi begitu. Dalam beberapa hari ini, akan mengirimkan uangnya. Tolong bantu aku untuk menghubungi nomor ketiga di buku telepon. Nomor telepon Tuan Shen Linjiang. Katakan saja, aku hampir mati. Ingin bertemu dengannya. Baiklah. Utang keluarga Nan.
Biaya perawatan ibu. Sepertinya pernikahan ini tidak bisa dihindari. Fumoyi, mohon bimbingan di masa depan. Kau ini brengsek. Xiao Sheng mengandung keturunan keluarga Fu. Jika kau berani marah padanya lagi, aku suka anak ini. Jika kau tidak memperlakukannya dengan baik, jika di kemudian hari kamu tidak memperlakukannya dengan baik, aku akan memukulmu sampai mati. Percaya tidak? Nenek. Apakah nenek menyukai Nansheng? Apakah nenek tidak peduli apakah aku menyukainya? Rekaman menunjukkan. Tapi kau yang dengan inisiatif membawanya masuk ke dalam kamar. Efek obatnya sudah hilang. Masih mengganggu selama 3 jam. Kau bilang kau tidak menyukainya. Jika ini sampai terdengar, bahkan setan pun tidak percaya. Nenek, kenapa nenek juga memeriksa ini? Kenapa kamu peduli apa yang aku periksa? Cepat kembali dan jaga ibu hamil. Di kemudian hari jika kamu tidak memperlakukannya dengan baik, aku lihat kau akan mengganggunya lagi. Coba saja. Mengerti. Hei, tahun depan aku ingin menggendong Cicit. Apakah kau mendengarnya? Xiao Sheng, Xiao Lan, keluarga Fu tidak akan melakukan skandal. Hanya aku yang tidak meremehkanmu. Kita berdua. Mari kita rujuk. Mohon, tolong tuangkan segelas air untukku. Apakah Tuan Shen tidak ingat? Siapa yang dulu berlutut memohon padaku? Jangan ungkapkan video perselingkuhanmu. Sekarang datang lagi untuk rujuk. Apakah kamu tidak malu? Bukankah kamu yang menyuruhku datang? Aku sudah baik mau rujuk denganmu. Jangan menghormati tetapi tidak mau minum. Berani mengganggu wanitaku. Mencari mati. Guru Fu. Dia yang pertama. Suamiku. Akhirnya kamu datang. Membuatku ketakutan. Dia memukulku. Dia bahkan memanggilku sepatu rusak. Dia ingin memaksaku untuk rujuk dengannya. Aku tidak setuju. Dia hanya ingin memukulku. Membuatku ketakutan, suamiku. Membuat perutku tidak nyaman. Xiao Yun. Tuan muda kedua. Seret dia keluar untukku. Sambut dia dengan baik. Biarkan dia ingat. Wanita Fumoyi. Bukan sembarang orang bisa mengganggu. Iya. Guru Fu. Guru Fu. Salah paham. Guru Fu. Guru Fu. Apakah kamu baik-baik saja? Mau atau tidak, saya pergi memanggil dokter. Lihat, betapa kamu ketakutan. Hanya berpura-pura. Guru Fu. Kenapa masih percaya? Menghadapi orang seperti ini, sangat mudah. Tenang saja. Saya baik-baik saja. Sangat baik. Sial. Wanita ini punya tipu muslihat yang lebih dalam dari lautan. Tadi, semua tampilan menyedihkan itu hanya akting. Aku sebenarnya, bahkan percaya. Tidak ada masalah. Sangat baik. Karena kamu sangat suka berakting. Lebih baik berakting yang nyata. Langsung, ikuti saya ke kantor catatan sipil. Kantor catatan sipil. Sekarang. Ini saya, Fumoyi. Kenapa kamu gila? Jangan banyak bicara. Bukankah kamu ingin memanfaatkan kekuatan keluarga Fu? Mulai hari ini, saya ingin semua orang di Hong Kong tahu. Kamu Nansheng. Ini saya, Fumoyi. Nyonya Fu yang sah. Bukan sembarang orang yang bisa datang mengganggu. Ayo pergi. Fu Ershao, meskipun sertifikat sudah diambil, tapi ada syaratnya. Saya harus mengatakan ini di awal. Pertama, saya tidak ingin orang luar tahu tentang hubungan kita. Saya tidak ingin orang tahu tentang suami saya. Ini adalah sikap yang sangat tidak menyenangkan untuk menikah denganku. Sifat yang terukir di dahi. Pernikahan rahasia. Baiklah, saya tidak ingin orang lain tahu. Aku menikahi seorang wanita yang penuh tipu muslihat. Terserah bagaimana kamu mau bilang. Selain itu, aku sekarang sangat kekurangan uang. Operasional pabrik obat keluarganan. Biaya perawatan ibuku tidak bisa ditunda lagi. Kamu harus terlebih dahulu. Pinjamkan aku 10 juta. Aku tidak meminjam secara gratis. Tunggu sampai pabrik obat keluarganan kembali beroperasi. Saya akan membayar kembali sesuai dengan tingkat bunga bank. Ini ada 30 juta. Silakan ambil dulu. Fu Ershao. Begitu dermawan. Tapi aturan keluarga kami. Kamu harus mendengarkan. Baik. Kamu adalah penyandang dana. Kamu yang menentukan. Pertama, harus pulang sebelum jam 10 malam. Kedua, dilarang minum alkohol di luar. Ketiga,
Dilarang berhubungan dengan pria lain, terutama dengan yang bernama Shen. Ada hubungan pribadi apapun. Keempat, karena ini adalah pernikahan rahasia. Jangan menggunakan nama keluarga Fu untuk berbuat onar di luar. Tuan muda kedua Fu benar-benar mengizinkan banyak hal. Sampah seperti Shen Linjiang. Aku melihat sedikit lebih lama. Semua meremehkan. Mengenai itu, tidak boleh memanfaatkan kekuatan keluarga Fu. Aku menikah denganmu untuk apa? Untuk sikapmu yang buruk. Untuk peraturanmu yang banyak. Tidak memanfaatkan kekuatan keluarga Fu. Apakah? Apakah harus memanfaatkan wajahmu? Nansheng. Percaya tidak kalau aku lapor ibumu? Guru Fu. Apakah kamu lupa? Ibuku sekarang di rumah sakit jiwa di negara D. Di rumah kami sekarang tidak ada yang bisa mengaturku. Kamu. Pergi sana. Guru Fu. Kamu membuatku terkejut. Sampai membuat perutku sakit. Katamu nenek khawatir tentang cicitnya. Atau khawatir tentangmu. Nenek menelepon. Ingin aku berbicara dengannya? Nansheng, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Minta maaf padaku. Aku. Maaf. Baiklah. Ayo berkendara. Suami. Halo nenek. Kami mendapatkan akta nikah dengan lancar. Segera pulang. Baik, baik, baik. Kalian akhirnya mendapatkan akta nikah. Ini benar-benar berita bahagia. Mengadakan jamuan keluarga di akhir pekan. Undang semua kerabat dan teman. Xiao Sheng ambil dan sikat. Ibu hamil harus mengenakan yang terbaik. Nenek tidak perlu. Nenek, terima kasih. Aku sedang bingung tidak punya pakaian yang cocok dengan Moi. Anak nakal. Kenapa kamu menunjukkan wajah seperti itu? Xiao Sheng sedang mengandung anakmu. Nenek, Moji hanya malu. Dia baru saja minta maaf padaku. Hei, Xiao Wang. Kamu pergi ke gudang itu. Gelang giok itu. Aku ingin merias Xiao Sheng. Xiao Sheng, ayo. Ikuti aku ke kamar untuk mencoba. Wanita ini. Bahkan berani menantangku sekali dua kali. Tapi kenapa jantungku berdegup cepat seperti ini? Bahkan, masih sedikit suka. Aku tidak akan jadi orang aneh, kan? Xiao Sheng. Mulut Moi. Keras seperti batu. Tapi hatinya, justru lembut seperti kapas. Tatapan dia padamu tidak bisa menipu aku. Nenek, aku menikah dengan Moi. Aku, nenek, telah hidup lebih dari setengah hidupku. Memisahkan perasaan tulus dan kepalsuan. Gelang giok ini diwariskan dari nenek buyut. Silakan pakai. Seluruh keluarga Fu akan menghormatimu. Nenek, aku akan menjadi Nyonya Fu yang baik. Tidak akan membiarkan keluarga Fu merasa malu karena saya. Saya percaya padamu. Sudah menyiapkan rumah pengantin untuk kalian berdua. Tepat di sebelah kawasan villa di Danau Dong. Nanti biarkan Moji membawamu untuk melihat. Nenek, belum siap? Kenapa terburu-buru? Nanti, jika Moji mengganggumu, silakan datang ke rumah tua kapan saja untuk melapor. Nyonya, perabotan sesuai perintah Nyonya tua. Semua diganti dengan yang baru. Apakah Anda melihat ada yang perlu ditambahkan? Kurang satu. Foto pernikahan. Tuan muda kedua. Mohon bantu berikan foto yang resmi. Nanti saya akan minta desainer untuk mencetak foto bersama dan menggantungkannya. Agar nenek tidak melakukan pemeriksaan mendadak. Terbongkar. Apakah saya perlu berpura-pura pada Moji? Xiao Yun. Besok luangkan 2 jam untuk memotret foto pernikahan. Baik. Segera saya atur fotografer terbaik. Nansheng. Saya melakukan ini semua untuk nenek. Saya tidak akan jatuh cinta padamu. Tuan muda kedua ini takut jika berpura-pura menjadi nyata. Tenang saja. Saya tidak tertarik pada orang yang narsis. Kamu.
Mulai besok kita akan tidur terpisah. Jangan harap kamu bisa melangkah ke kamarku. Hati-hati di jalan, suamiku. Kenapa jantung berdebar begitu cepat? Nansheng, jangan lupa, pernikahan ini hanyalah sebuah transaksi. Tunggu sampai krisis keluarga nan teratasi. Itu seharusnya berakhir. Ah, pertahankan tatapan itu dengan sempurna. Bungkus gaun itu, kirim ke Villa Donghu. Ya, untuk apa membelinya? Agar kamu tidak lagi bilang tidak punya pakaian. Jangan lagi menyusahkan nenek. Tuan Fu, kasus akuisisi luar negeri bermasalah. Anda perlu segera kembali ke perusahaan. Kamu, kembali lebih awal. Saya akan datang setelah saya selesai menangani ini. 3 tahun. Baik. Nyonya Fu, gaun pengantin Anda sudah dikemas. Terima kasih. Ya ampun Sheng Sheng. Benar-benar kamu. Benarkah itu kamu? Apakah kamu juga memilih gaun pengantin di sini? Aduh. Merek ini. Sangat bagus ya. Lunya. Sudah lama tidak bertemu. Kebetulan sekali, saya juga akan menikah. Saya mau yang ini. Dia mengeluarkan berapa banyak? Saya bertaruh 2 kali lipat. Lunya. Prinsip siapa cepat dia dapat. Tidak ada yang mengajarimu. Nansheng. Tidak menyangka setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Kamu masih sangat suka bersikap seperti nona besar. Juga benar. Dulu kamu seperti pengemis yang meminta-minta. Memberi saya sedikit. Untuk mendapatkan persahabatan saya. Justru dengan sikap yang tinggi hati ini. Sekarang keluarga Nan hampir bangkrut. Ibumu juga sudah gila. Dengan apa kamu berani menantang saya? Lulu, ingatanmu benar-benar perlu diisi ulang. Saat di universitas, saya benar-benar menganggapmu sebagai teman. Tapi hasilnya, bagaimana denganmu? Dengan sengaja menggoda tunangan saya. Sekarang kamu sudah lupa. Diamlah. Saya bilang padamu. Saat ini berbeda dari masa lalu. Sekarang saya telah menjalin hubungan dengan pengusaha yang lebih besar. Dengan apa kamu berani bersaing denganku? Kemasan ini untuk saya. Saya sangat minta maaf. Wanita ini, gaun pengantin ini, dipesan langsung oleh Tuan Fu untuk Nyonya Fu. Sudah dibayar lunas. Silakan lihat gaya lain. Tuan Fu,
Kamu sudah menikah dengan Fumoyan. Lalu obat itu. Obat. Obat apa? Apa yang ingin kamu katakan barusan? Tidak. Tidak ada apa-apa. Bagaimana mungkin kamu menikah dengannya? Saya menikah dengan siapa? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Lunya. Saya harap. Hari ini adalah pertemuan terakhir kita. Nansheng, tunggu saja. Kita akan segera bertemu lagi. Buatkan saya gaun yang 10 kali lebih mahal darinya. Yang bisa mencuri perhatian seluruh acara. Lagi pula, saya adalah ibu mertuanya. Apakah Anda mengatakan bahwa Anda adalah istri baru? Benar-benar, jika gunung tidak bergerak, air akan mengalir. Nansheng, kamu bersama Fumoyan, jadi bagaimana? Saya masih lebih tinggi darimu. Di jamuan keluarga, saya akan membuatmu berlutut dan menyajikan teh untuk saya. Nona, apa perintah Anda? Saya sudah menemukan. Pada hari obat itu diberikan. Di taman keluarga kaya. Kamera pengawas menangkap gambar Lulu. Dan Lin Mei pernah bertemu. Soal meracuni. Pasti itu diperintahkan oleh Lulu. Aku sudah tahu. Lulu tidak sebaik itu. Menjodohkan aku dengan Fumoyan. Dulu kamu seperti memberi sumbangan kepada pengemis. Memberi aku sedikit. Untuk mendapatkan persahabatanku. Inilah sikapnya yang angkuh. Sekarang keluarga Nan hampir bangkrut. Ibumu juga sudah gila. Apa yang membuatmu berani berteriak padaku? Ngomong-ngomong, keluarga Nan bangkrut, dan kondisi sakit ibuku tidak diumumkan ke publik. Ketika Lulu menemuiku hari ini, tentang keadaanku, dia sangat mengerti dengan jelas. Teruskan penyelidikan. Mungkin saja keluarga Nan difitnah. Tidak bisa terlepas dari hubungan dengan Nona Lulu ini. Ya. Dan juga, dia baru-baru ini dekat dengan pengusaha kaya mana. Bisakah kamu menyelidikinya? Lunya, sekarang adalah istri baru Fu Zhenglin. Baiklah, jadi sekarang dia adalah mertuaku. Besok, sepertinya akan ada pertunjukan besar. Apakah Tuan Fu akan kembali hari ini? Tuan Fu mengadakan pesta makan malam-malam ini. Mungkin tidak akan kembali. Tidak kembali juga tidak apa-apa. Supaya saya tidak merasa kesal saat bertemu. Waktu sudah tidak pagi lagi. Kamu turun istirahat saja. Baiklah. Sahabat masa lalu menjadi ibu mertua. Drama pendek saja tidak berani sedramatis ini. Lulu, karena kamu terus tidak menyerah. Harus membandingkan diri dengan saya. Mari kita lihat siapa yang lebih baik. Mari kita lihat siapa yang lebih hebat. Siapa? Fumoyan. Hei. Istri. Saya mau pulang mencari istri saya untuk tidur. Fumoyan. Istrimu di kamar sebelah. Hati-hati di jalan, tidak perlu mengantar. Penipu. Kamu adalah istriku. Istriku sangat wangi. Fumoyan. Apakah kamu lahir di tahun anjing? Tuan Fu. Bukankah kamu bilang, kamu paling benci istrimu? Mengatakan dia adalah wanita yang licik. Siapa yang bilang? Saya suka istri saya. Istri saya sangat wangi. Apa kamu gila? Aku bahkan merasa bahwa pemabuk ini, selain memiliki mulut yang busuk, dia cukup tampan. Mengingat hari ini kamu memujiku. Terpaksa. Menampungmu semalam. Aku. Bagaimana saya sampai di sini? Tuan Fu. Kamu memelukku semalam. Memanggilku istri. Bahkan jika ditendang pun tidak bisa pergi. Sekarang kamu berpura-pura amnesia ya? Kamu bohong.
Kamu adalah istriku. Istriku sangat wangi. Hapus. Tidak. Kalian berdua. Kapan kalian akan berlama-lama lagi? Anak nakal. Masih bilang tidak tersentuh. Telinganya merah seperti bisa membuat pankek. Aduh, mataku sudah tua dan kabur. Tidak bisa melihat apa-apa. Aduh, kalian sibuk. Kalian lanjutkan saja. Nansheng, aku bilang padamu. Jika kamu tidak menghapusnya, segera kembalikan 30 juta itu padaku. Xiao Sheng. Sesuai dengan aturan keluarga Fu, pengantin baru ini harus berlutut untuk menyajikan teh kepada yang lebih tua. Cangkir teh ini. Kamu berencana bagaimana untuk menyajikannya? Ibu mertuaku adalah ibu kandung Moyan. Orang lain, aku tidak mengenali. Kamu. Zheng Lin. Dia adalah istri saya, Fu Moyan. Aku hanya punya satu ibu. Jika tidak ada yang penting, maka aku pamit. Anak durhaka. Apakah aku mengizinkanmu pergi? Aku tidak masalah jika sedikit tersakiti. Tapi Zheng Lin, dia adalah orang yang benar-benar lebih tua. Sheng Sheng, aku tahu kamu punya rasa tidak puas padaku. Tapi kamu juga tidak bisa membuat Moyan. Bahkan tidak mengenali ayahnya. Anak durhaka. Datanglah dan minta maaf kepada ibu tiri kamu. Ayah, jangan marah dulu. Jika marah, kesehatanmu bisa terganggu. Silakan menikmati teh. Sheng Sheng, sekarang kamu hanya melihat pria dari keluarga Fu. Apakah kamu bahkan lupa pada sopan santun dasar? Aku setidaknya adalah orang yang lebih tua secara resmi bagimu. Teh ini, secara emosional dan logis. Bukankah seharusnya kamu menghormati aku terlebih dahulu? Lunya, menghormati dengan teh ini. Yang lebih penting adalah niat. Niat ini tidak sampai. Jika Anda meminumnya, hanya takut juga akan tersedak. Apa kata Anda? Nansheng, jangan terlalu percaya diri. Hari ini, jika cangkir teh ini tidak untuk saya, maka tidak ada yang boleh meminumnya. Wajahku. Zheng Lin. Zheng Lin. Nansheng, apakah kamu berani mendorongnya? Dia setidaknya adalah ibu tirimu secara resmi. Kamu berani tidak menghormatinya seperti itu? Ah, ayah, jelas-jelas itu adalah kesalahannya sendiri. Apakah itu juga salahku? Kamu berani membantah? Saya. Moyan, saya akan mengingat tamparan ini. Mulai hari ini, jika kalian berani menyentuh sehelai rambutnya, jangan salahkan saya jika saya berubah dan tidak mengenali kalian. Tidak mengenali siapapun. Mari kita pergi. Apakah itu sakit? Sorry, oke. Saya seharusnya tidak mengatakan hal-hal itu. Membiarkanmu mewakiliku. Ini dia. Apakah dia merasa sakit untukku? Tadi, tidak terlalu sakit. Sekarang, rasanya panas. Tamparan juga bisa digunakan untuk melindungi. Apakah saya harus berpura-pura lebih lama? Eh, bukan. Kita adalah mitra kerja. Kita seharusnya saling membantu. Iya.
Ah, sakit sekali. Hei, tadi di depan banyak orang. Gantikan saya untuk dipukul. Apa yang dikatakan Calagi? Istri, istri. Tuan Fu Er. Kamu benar-benar jatuh cinta padaku. Benar-benar jatuh cinta padaku. Kamu, omong kosong apa yang sedang kamu ucapkan? Bagaimana mungkin aku jatuh cinta padamu? Aku hanya tidak ingin melihat kamu di luar. Diperlakukan buruk oleh begitu banyak orang. Bagaimana bisa dibilang? Kamu di luar juga adalah wanitaku. Diperlakukan buruk membuatku sangat malu. Oh, ternyata, takut kehilangan muka. Itu. Aku baik-baik saja. Tolong bersihkan ini. Aku pergi dulu. Menggoda dia cukup menyenangkan. Seperti anjing besar yang marah. Tapi saat-saat penting, Fumoyan, orang itu, masih cukup dapat diandalkan. Zhenglin, lihat. Aku hanya ingin minum secangkir teh. Siapa yang tahu putra dan menantumu bersatu untuk memperlakukanku dengan buruk? Cukup. Apakah kamu sudah cukup membuat keributan? Sebuah perjamuan keluarga yang baik telah hancur karena kalian. Nenek, tenangkan dirimu. Moyan, biarkan aku melihat wajahmu. Di mana Xiao Sheng? Apakah dia baik-baik saja? Apakah kamu merasa ketakutan? Nenek, saya baik-baik saja. Xiao Sheng juga baik-baik saja. Urus orangmu dengan baik. Coba sekali lagi kau sentuh Nan Sheng. Aku dengan hormat memanggilmu ayah. Ini karena menghormati nenek. Ini bukan untuk memberimu kekuasaan untuk memanjakannya. Anak durhaka. Bagaimana kamu bisa berbicara dengan ayahmu seperti itu? Ayah, beberapa tahun yang lalu, saat kamu bersenang-senang dengan kekasih barumu, apakah kamu pernah berpikir bahwa kamu adalah ayahku? Saat ibuku mengejarmu hingga kecelakaan, bagaimana kamu melarikan diri dengan menginjak gas? Apakah kamu pantas mendapatkan gelar itu? Keluarga Fu hari ini tidak tenang. Semua ini adalah karena kamu. Dengan kekasih barumu. Pergi dari rumah tua ini. Jangan kotori mata nenek. Sial, ini adalah keluarga Fu. Belum saatnya kamu mengusirku. Kalau begitu saya, apakah itu layak? Dengan menantu baikmu. Pergi dari hadapanku. Mari kita pergi. Salahku tidak mendidik anakku dengan baik. Terhadap dia dan terhadapmu. Saya merasa sangat bersalah. Moyan, kau tidak akan menyalahkan nenek, kan? Nenek, saya baik-baik saja. Siapa yang salah? Siapa yang bertanggung jawab? Saya akan mencari orang untuk menangani ini. Silakan istirahat dulu. Ternyata nol. Dijaga seperti ini tanpa mempedulikan apapun. Rasanya seperti ada yang menghalangi di depan. Fu Moyan, di bawah tulang dinginmu ini, terpendam apa sebenarnya? Saya jadi sedikit penasaran. Nenek, mari makan sedikit buah. Xiao Sheng, hari ini kau terpaksa menderita. Saya minta maaf atas nama mereka. Pesta ini sangat gaduh. Nenek, jangan bilang begitu. Setiap keluarga punya kesulitan masing-masing. Saya tidak akan khawatir tentang itu. Nenek, saya sudah bereskan semuanya. Jadi kami akan pulang dulu. Silakan istirahat lebih awal. Aduh, nenek, apa yang terjadi? Dadaku tiba-tiba terasa sesak. Moyan, nenek merasa tidak enak hari ini. Mungkin karena tadi membuatnya marah. Bagaimana kalau kalian tidak pergi hari ini? Tinggallah di rumah tua ini menemani saya. Bukan, nenek. Sudah berapa kali Anda menggunakan trik ini? Bisakah Anda menggunakan trik yang lebih baru? Aduh, tidak bisa, tidak bisa. Xiao Sheng, cepat bantu nenek berbaring. Kamu milikku. Xiao Sheng. Kalian tinggal di sini hari ini saja. Bagaimana? Bisa. Nenek, jangan terburu-buru dulu. Moyan dan aku akan tinggal bersamamu malam ini. Kamu milikku. Bagaimana menurutmu?
Ham. Xiao Sheng. Ini adalah kamar tempat Mo Yan tinggal saat kecil. Kamar. Aku sudah minta orang untuk membersihkannya. Sudah diganti dengan tempat tidur besar. Cukup untuk tidur. Kalau begitu, istirahatlah lebih awal hari ini. Baik. Nakal, aku mau bilang padamu. Di atas dan di bawah rumah ini. Semuanya adalah mata-mataku. Jika aku tahu kamu, pergi menginap di tempat lain tengah malam. Lihat saja, besok aku tidak akan mematahkan kakimu. Ingat itu. Sudah tahu. Nenek. Itu bagus. Jaga Xiao Sheng dengan baik. Dia adalah ibumu, kan? Sangat cantik. Dia memang terlalu bodoh. Untuk seorang pria yang tidak layak. Mengorbankan nyawanya. Dia juga meninggalkan putranya. Dia tidak bodoh. Dia setidaknya hidup untuk dirimu sendiri. Fu Moyan, jangan khawatir. Aku akan bersamamu. Astaga, melihat wajahnya dari dekat. Tampan sekali. Bibir ini. Mengapa tiba-tiba aku merasa ingin menciumnya? Apa yang harus saya lakukan? Tuan muda dan nyonya muda. Wanita tua. Melihat bahwa nyonya muda itu tidak makan banyak malam itu. Saya secara khusus memesan sarang burung untuk direbus. Saya kirim ini ke nyonya muda untuk membantunya pulih. Anda, kamu makan duluan. Aku mau mandi. Oh, suami. Anda akhirnya tiba. Fumoyan, jangan khawatir. Aku akan bersamamu. Brengsek. Mengapa hanya dia yang bisa kupikirkan saat ini? Begitu besar. Membuka selimut saat tidur. Mengapa kamu berdiri di sini dan tidak tidur? Mengapa wajahku begitu merah? Anda demam. Cuaca buruk sekali di Hong Kong. Panas sekali. Wanita ini, ketika dia tidak membalasku, masih cukup lucu. Apakah saya kerasukan? Mengapa Nansheng menjalani kehidupan yang begitu baik? Dalam hal apa aku lebih rendah darinya? Pada akhirnya, tak seorang pun peduli atau mencintainya. Nansho, aku sedang tidak baik-baik saja. Anda juga tidak akan mengalami saat yang mudah. Shen Linjiang, aku akan memberimu 1 juta. Tolong bantu aku. Oh, Nona Lu. Setiap kali aku menuruti perintahmu, mereka hampir merenggut separuh hidupku. 1 juta itu tidak cukup.
3 juta. Selain itu, saya berasal dari pabrik farmasi Nanjia. Formula inti yang dicuri. Apakah itu cukup? Kamu. Ini adalah investasi besar. Berbicara. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Kamu melakukan ini padaku. Postur tidurnya cukup membuat saya tertawa selama setengah tahun. Saya minta maaf. Tidak terduga. Saya akan bangun sekarang. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Sheng Moyan. Bangun cepat. Aduh. Xiao Sheng Moyan. Bangun cepat. Aduh. Sungguh merepotkan jika dilakukan pagi-pagi sekali. Xiao Sheng masih hamil. Moyan, kamu harus berhati-hati. Mengapa? Siapa yang tidur di lantai? Mengapa mereka tidur di lantai? Ah ini. Ah. Terlalu panas. Tanahnya dingin. Ah. Ya, ya, ya. Terlalu panas. Mereka semua tidur di tanah. Oke, oke. Xiao Sheng. Nenek telah menjadwalkan pemeriksaan kehamilanmu. Ini adalah yang terbaik di Cina Barat. Direktur Liu dari Departemen Obstetri dan Ginekologi. Ai Moyan. Tidak banyak yang terjadi di perusahaan hari ini. Anda tidak perlu pergi. Akan menemani Xiao Sheng ke pemeriksaan prenatalnya. Nenek. Aduh buyung. Itu saja. Kalian berdua. Bangun dan bersiap-siaplah dengan cepat. Jangan berlama-lama. Fu Ershao. Jika kamu tidak ingin ikut denganku, turunkan saja aku di pinggir jalan. Aku dipaksa. Aku tidak mampu untuk tidak bahagia. Di samping itu, saya tidak marah. Mengapa kau melampiaskan amarahmu padaku? Kamu belum marah. Lalu Anda atur ini? Sepertinya seluruh dunia berutang padamu 8 juta. Untuk siapa ini? Itu memengaruhi suasana hatiku saat pemeriksaan kehamilan. Tahukah kamu? Selatan. Apakah Anda bersikap tidak masuk akal? Saya. Yang itu. Anda berbicara terlebih dulu. Saya perlu ke kamar kecil dulu. Temui dokter kandungan dan ginekologi nanti. Cukup lembut. Kamu, Tuan Muda Shen. Siapakah minat cinta yang baru ini? Itu menyebabkan kematian. Nansho, saya datang ke sini khusus untuk menemui Anda. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Aku tahu kamu hamil. Saya tidak keberatan. Nansho, haruskah kita kembali bersama? Tuan Muda Shen, aku pikir apa yang aku katakan hari itu. Sangat jelas, aku tidak kembali pada cinta lama. Khususnya, itu rumput yang kotor. Nansho, Fu Moyan kejam. Berdarah dingin. Dia menikah denganmu. Dia melihatmu sedang hamil. Setelah anak lahir, dia pasti akan membelakangimu. Nansho, saya menasihati Anda. Atau haruskah aku memasukkan bayi itu ke dalam perutku? Singkirkan itu segera. Putuskan semua hubungan dengannya sesegera mungkin. Itu adalah kebijakan terbaik. Kau tahu aku kejam. Berdarah dingin. Beranikah kau mencuri wanitaku? Lulus. Fu. Guru Fu. Salah paham. Ini semua salah paham. Kami hanya kebetulan lewat. Kami mengobrol sebentar. Ngomong-ngomong, yuk ngobrol. Ini tentang diriku yang berhati dingin. Membelakangi seseorang. Ayo bicara. Mengapa kamu mencuri istriku? Guru Fu, saya salah. Kamu sangat murah hati. Tolong ampuni aku kali ini. Aku pergi sekarang. Saya akan keluar sekarang. Oke, patahkan kaki ini. Bukankah ia akan berputar lebih cepat lagi? Xiao Yun. Nansho. Nansho. Demi hubungan kita yang dulu. Tolong mohon untukku.
Beranikah kau membela orang ini? Aku akan mematahkan kakimu juga. Memohon padanya. Dia layak mendapatkannya. Namun, Guru Fu, kamu melakukannya di sini. Bagaimana jika saya menakuti anak Anda? Untuk bertarung. Tarik sedikit lebih jauh untuk bertarung. Jangan mengotori mataku. Dan jangan ganggu telingaku. Ingat, bungkam dia. Anda sangat teliti. Tarik dia keluar. Tidak diperbolehkan mengeluarkan suara apapun. Guru Fu. Guru Fu. Itu salah paham, Master Fu. Kekuatan cengkeraman Master kedua. Itu cukup besar. Apakah mereka tidak takut mencekik anak-anak mereka sendiri? Saya tidak tahu. Aku pikir tuan kedua baru saja. Apakah kamu cemburu? Siapa yang cemburu? Jika bukan karena anak dan neneknya, siapa yang mau repot dengan urusan sepele Anda? Setelah anak lahir, dia pasti akan membelakangimu. Fu Moyan, anak itu telah lahir. Kamu benar-benar akan. Apakah mereka telah meninggalkanku? Kondisi bayi. Semuanya baik-baik saja. Omong-omong, ayah bisa mencoba. Saya memberikan pijat prenatal pada bayi saya. Menumbuhkan perasaan terlebih dahulu, Tuan Lai Fu. Aku akan mengajarimu. Datang. Letakkan tanganmu di perut ibumu. Rasakan itu. Ahmi. Apa? Apakah kalian berdua merupakan pasangan suami istri yang sah? Kok bisa? Masih malu. Ayo cepat. Cepat. Segera dapatkan itu. Oleskan saja dengan lembut. Ya, itu dia. Rilekskan telapak tangan Anda. Dari bawah ke atas. Dari kiri ke kanan. Usap lembut perut ibu. Tekanannya harus lembut. Seragam. Bagus sekali. Baiklah. Itu saja. Kembali lagi nanti. Sekali sehari. 5 menit saja sudah cukup. Wanita. Oke haha oke. Sangat bagus. Asalkan anaknya sehat. Mengapa? Apakah dokter punya hal khusus? Petunjuk tentang apa yang harus dilakukan di rumah. Misalnya, pola makan dan istirahat. Tidak. Tidak. Ah. Tidak. Tidak. Sudahlah. Oh, saya baru ingat sesuatu. Pergi cepat. Saya dibawa dari luar negeri kemarin. Bawa kembali minyak kehamilan. Hahaha. Yang itu, dapat membantu mencegah timbulnya stretch mark selama kehamilan. Moyan. Mulai malam ini, setiap malam sebelum tidur, Anda perlu mengoleskannya ke perut Xiao Sheng. Pastikan untuk menyebarkannya secara merata. Kegigihan adalah kunci kesuksesan. Nenek. Saya akan menerima minyak kehamilan. Terima kasih. Namun saya dapat melakukannya sendiri. Tidak perlu merepotkan Moyan. Anak konyol. Anda sedang mengandung anaknya. Dia akan menjadi seorang ayah. Apa salahnya bekerja sedikit lebih keras? Mari kita beri dia pelatihan juga. Pikirkan lebih banyak tentang orang lain. Anak nakal. Jika aku mengetahuinya, Anda tidak mengoleskan salep pada Xiao Sheng dengan benar. Lihat bagaimana aku menghadapimu. Nenek, aku tahu. Nansho, bangun. Itu adalah rencana nenek. Itu bukan ide Fumoyan. Anda dapat mengandalkan hanya diri sendiri. Meninggalkan. Aku akan datang. Tidak perlu. Saya bisa melakukannya sendiri. Jangan khawatir. Aku tidak akan memberitahu nenek. Diam. Patuh.
Aku akan melakukannya sendiri. Sekarang Anda tahu cara menjadi pemalu. Seluruh tubuhmu. Apa yang belum saya lihat? Adegan ini sungguh canggung. Apa yang harus saya katakan? Nansho. Ah, Anda dapat lebih mengandalkan saya. Fu Moyan, terima kasih atas semua yang Anda lakukan hari ini. Oh, kita suami istri, bukan? Ini yang seharusnya saya lakukan. Itu. Aku akan mencuci tanganku. Presiden Fu, ada apa denganmu? Anda demam. Kenapa mukamu merah sekali? Seperti pantat monyet? Diam. Apa urusanmu? Itu. Yang kau minta aku selidiki. Pembantu Lin Mei. Sejak dikeluarkan dari keluarga Nan. Penampilan terakhir. Dia masuk ke dalam mobil mewah berwarna hitam. Mobil ini ada di mobil ayahmu. Atas nama Tuan Fu Zhenglin. Mungkinkah itu? Ayahmu adalah orang yang memerintahkanmu untuk memberikan obat itu. Belum tentu. Dia tidak punya alasan untuk melakukan ini. Tapi itu ibu tiriku. Lulu. Jahat. Hal ini terkait erat dengannya. Anda terus menyelidiki. Jernih. Namun kali ini dapat dideteksi. Bukan wanita itu yang memberikan obat itu. Itu hebat. Keterasingan antara Anda dan istri Anda. Itu saja. SSSTTT. Pelankan suaramu. Ya. Itu hebat. Shen Linjiang Sing Sing. Bangun. Sungguh pria yang tidak berguna. Sepertinya balas dendam terhadap Nansheng. Saya harus melakukannya sendiri. Halo, ini aku. Saya telah mengirim foto-fotonya ke email Anda. Apakah Anda menerimanya? Kanan. Tulislah ke arah ini. Uang bukanlah masalah. Kamu menemukanku. Tim troll online terbaik. Yakin. Biarkan topik ini. Dalam waktu yang tersingkat. Itu menduduki puncak pencarian yang sedang tren. Oh, Xiao Sheng. Kamu telah bekerja keras hari ini. Semula. Saya datang untuk berdoa bagi anak itu dan bagi Anda. Lihatlah tubuhmu. Kamu sebenarnya tidak perlu datang dan menemaniku. Nenek, apa yang kamu katakan? Anda telah berusaha keras demi saya dan anak itu. Saya seorang junior. Bagaimana seseorang dapat mengharapkan keuntungan tanpa menabur? Lebih-lebih lagi. Saya harus tulus. Tolong minta nenek. Kedamaian, kesehatan, dan kebahagiaan adalah berkat sejati. Anak baik. Nyonya Fu. Laporan daring. Pertemuan rahasia Nonanan selama kehamilan. Mantan kekasihku tenggelam ke sungai. Apakah Anda menyadari hal ini? Nonanan. Untuk nasib tragis Master Fu. Rumor tentang Satria Putih. Bagaimana Anda akan menanggapinya? Apa yang ingin Anda lakukan? Omong kosong. Minggirlah. Mohon dijawab secara langsung. Anak siapakah itu? Membuka. Jangan dorong nenek, beri jalan. Apa yang ingin Anda lakukan? Mohon dijawab secara langsung. Bajingan. Siapa yang melakukannya? Xiao Yun. Bos. Oh tidak, wanita tua dan wanita muda. Dirawat di rumah sakit. Apa? Rumah sakit mana? Siapkan mobil segera. Bagus. Nenek. Nansho. Apa kabarmu? Bagus. Terima kasih kepada Xiao Sheng karena telah melindungiku. Para wartawan itu. Aku hampir saja menjatuhkannya. Dan kamu. Apakah ada sesuatu yang mengganggu Anda? Apakah perutmu sakit? Cedera kulit? Saya tiba-tiba merasa dikelilingi dan takut. Apa sebenarnya yang terjadi? Mereka hanya sekelompok makhluk kotor. Aku akan menanganinya. Anda dapat tenang dan fokus pada kehamilan Anda.
Oh, Moyan, kamu membuatnya terdengar begitu mudah. Internet sedang gempar. Pengantin baru keluarga Fu. Pertemuan rahasia dengan mantan. Pria yang mengambil alih kesepakatan itu tiba-tiba menjadi seorang ayah. 3 di antaranya masuk dalam 10 topik tren teratas. Jika Anda bertanya kepada saya, hal ini tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Diam. Kamu pikir kamu siapa? Menyebarkan rumor. Saya juga memikirkan reputasi keluarga Fu. Xiao Sheng. Untuk keluarga Fu, Anda harus melakukan tes paternitas. Ketika diumumkan, rumor-rumor itu akan hilang dengan sendirinya. Nona Lu, dalam kapasitas apa Anda mengganggu urusan rumah tangga kami? Jika aku mendengarmu mengatakan satu kata lagi tentangnya, aku tidak keberatan membiarkanmu keluar secara menyamping. Anda, oke. Ketika aku ikut campur, Ibu, istirahatlah yang cukup. Halo, ini aku. Apakah semua pengaturan telah dilakukan? Sangat bagus. Ingat, semakin besar keributannya, semakin baik. Nansho, karena semua orang akan melindungimu. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika membesar-besarkan hal ini. Kamu akan hancur total. Nona, masalah yang Anda minta saya selidiki terakhir kali. Ada hasilnya. Mengenai hubungan Lulu dengan keluarga Nan. Mengetahui situasi secara detail. Dan pencurian formula farmasi. Apa yang Anda temukan? Dia memanfaatkan hubungan kalian saat itu. Masuk ke pabrik farmasi. Penunjukan sebagai kepala departemen inspeksi mutu. Apakah kamu ingat? Formula farmasi dicuri. Pada malam kejadian. Dia juga pergi ke kantor polisi untuk memberikan pernyataan. Saya sudah menatanya ulang. Catatan pengawasan dan pernyataan karyawan. Temukan pengakuannya. Itu sama sekali tidak cocok dengan keberadaannya pada hari itu. Aku sudah tahu itu. Itu tidak bisa dipisahkan darinya. Ada saksi mata pada saat itu. Melihatnya pada saat kejadian. Namun pernyataannya tidak menyebutkan hal itu. Dia pasti berbohong. Semua bukti yang telah Anda kumpulkan. Jagalah mereka semua tetap aman untukku. Pastikan tidak ada yang salah. Ya. Nansheng, kamu jalang. Aku sudah menikah. Dia bahkan merayu pacarku, Shen Linjiang, untuk menghancurkan hubungan orang lain. Nyonya Bao, pergi ke neraka. Biarkan aku pergi. Xiao Yun Xiao, cari tahu siapa itu. Dia diperintahkan untuk melakukan hal ini. Ini master kedua. Membawa pergi. Nansheng, kau akan mati dengan mengerikan. Kembalikan pacarku. Apa kabarmu? Apakah perutmu sakit? Saya baik-baik saja. Fu Moyan, tolong jangan bersikap baik lagi padaku. Jika aku benar-benar jatuh cinta padamu, apa yang harus saya lakukan? Baguslah kamu baik-baik saja. Ini keterlaluan. Konferensi pers akan segera diadakan. Aku ingin membiarkan mereka. Orang yang menyebarkan rumor dan membuat masalah di selokan. Lihatlah sikap anggota keluarga kita. Orang-orang yang menindas menantu perempuanku. Mereka semua adalah musuh keluarga kita. Nenek, terima kasih. Pertunjukan yang sangat besar. Apakah itu akan terjadi? Bagus. Nenek, saya akan segera mengerjakannya. Xiao Yun, implementasikan sesegera mungkin. Ini master kedua. Fu Moyan, DLL. Apakah Anda benar-benar akan mengadakan konferensi pers? Kami sepakat untuk tidak saling mengganggu. Itu berakhir setelah bayi lahir. Anda tiba-tiba mengumumkan pernikahan Anda. Jika kita putus maka. Ini untuk grup Fu. Dan reputasi pribadi Anda. Apakah ini akan berdampak?